kelompok 3 kelas 11D ingin meminta pendapat dari Ibu, dan kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tantangan kebinekaan yang ada dalam tema P5 kali ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya akan memberikan pertanyaan berupa menurut Ibu, mengapa di lingkungan pendidikan masih terjadi kekerasan? Karena kan di sekolah itu kan terdiri dari beberapa kelompok manusia, ya, ada guru, mungkin ada Ekosistemnya gitu. ada siswa, ada sekolah. Kan siswa pun juga terdiri dari berbagai karakter. Guru mungkin tidak tahu semua latar belakang dari siswa itu seperti apa, ya. Walaupun memang pada dasarnya guru harus tahu, kan. Misalnya apakah latar belakang anak itu ayahnya tentara, ayahnya pedagang, atau apa. Yang jelas mungkin tujuan para siswa belajar di sekolah itu yang pertama untuk membentuk karakter, yang kedua untuk belajar mencari ilmu, dan yang ketiga mungkin belajar bersosial dengan teman yang lain. Nah, ketika terjadi kekerasan di sekolah itu bisa timbul karena berbagai penyebab, ya. Bisa jadi mungkin di kalangan siswa ada yang berbeda pendapat, dan berbeda pendapat pun itu juga bermacam-macam. Misalnya pada saat siswa sedang melakukan kegiatan olahraga, ya, terjadi misalnya seseorang yang tersinggung dari segi ucapannya atau dari fisiknya yang tidak bisa berolahraga, kemudian ada celutukan dari teman-teman yang lain, itu kan bisa menimbulkan ketersinggungan. Kalau anak yang tersinggung kemudian yang melakukan semacam pelecehan atau ucapan yang tidak enak didengar, otomatis kan dia akan tersinggung. Jadi hal-hal dari masalah-masalah yang sepele itu bisa menjadi besar ketika dua orang yang bertentangan itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, atau justru orang-orang yang ada di sekitar itu malah mengomporinya. Adanya perbedaan pendapat, jadi banyak faktor yang menyebabkan kekerasan bisa terjadi di sekolah. Ya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Ibu, apakah di negara kita sudah benar-benar menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika? Apakah dari rantai bawah sampai atas, apakah Bhinneka Tunggal Ika menurut Ibu sudah terpancar atau sudah terlaksana dengan baik? Ya, kalau menurut Ibu belum. Ya, mungkin sebagian daerah sudah. Mengapa? Karena seringkali kita melihat peristiwa-peristiwa, ya, terutama di kota besar Jakarta lah. Mengapa di Jakarta sering terjadi tawuran? Bukan hanya tawuran pelajar, tapi justru kadang-kadang sering terjadi tawuran antar warga. Ya, masalahnya apa ini? Nah, untuk menciptakan suatu kebersamaan, walaupun kebinekaan itu berbeda-beda, berarti perlu adanya kesadaran dari semua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak, jadi harus semua semuanya pihak menyadari terlibat. bahwa saya adalah warga negara Indonesia, di mana saya mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia itu apa, dan mempunyai kewajiban sebagai warga negara itu. Kemudian siapa yang mengaturnya? Otomatis kan pemerintah, mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, atau mungkin kecamatan dan tingkat kabupaten. Nanti para aparat desa khususnya, misalnya di desa adalah yang namanya siskamling, gitu ya. Itu kan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai. Ketika terjadi perdebatan di kalangan warga, otomatis mereka harus bertugas untuk mengamankan. Kemudian siapa lagi? Polisi, kan? Ya, pasti itu pihak berwenang. Kadang-kadang ada image polisi yang istilahnya lah dalam oknum yang memang meresahkan gitu. Jadi stereotipnya, jadi kita anggap polisi itu gitu. Untuk menciptakan kebersamaan memang perlu adanya kerjasama yang baik, gitu ya, baik dari tingkat bawah, RT, RW, atau ke aparat kepolisian, bahkan yang lain, untuk mencapai satu tujuan yang sama, menciptakan masyarakat yang sejahtera.
adil dan merata. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa peran guru dalam menumbuhkan sikap kebinekaan tunggal ika kepada para murid yang diajar? Jelas ya, guru itu sangat berperan. Ya, Pertama, guru harus memberikan contoh yang baik. ya pasti. Di kalangan guru juga pasti yang namanya perbedaan pendapat ada, Ya, tapi tetap harus saling menghargai. Mungkin di dalam kelas guru selain memberikan ilmu, pengetahuan, juga memberikan contoh, memberikan pelajaran, juga memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebinekaan. Selain itu, harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. jadi Ya. tidak stuck monoton gitu. Misalnya, ketika memilih kelompok, anak-anak jangan dipilih yang kita saja gabung dalam satu kelompok. Harus adanya kesamarataan, bukan adil tapi keadilan Ya, begitu. gitu. Jadi, misalnya dalam pembentukan kelompok ya, dipinta dipilih misalnya 5 orang yang paling di atas rata-rata lah. Nah, jadi kan mereka sebagai ketua kelompok biar bisa merangkul teman-temannya yang masih kurang gitu. Jangan dipilih yang cerdas saja dalam satu kelompok, yang kurang saja dalam kelompok yang lain. Nah, itu peran guru belum bisa menyatukan yang berbeda-beda di kalangan siswa sehingga mereka seolah semangat belajarnya kalau dipilih-pilih seperti itu seperti dimarginalkan ya. Ya, Nah, berarti mereka semangat belajarnya mungkin akan menurun. kurang karena kadang-kadang tidak ada yang bisa diandalkan. Jadi peran guru selain mengajar juga ada hal lain yang harus diperhatikan dalam Menciptakan aspek suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan merangkul semua murid. Baik, mungkin sekian pertanyaan yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Terima kasih atas pendapat dan argumen yang telah Ibu sampaikan. Banyak sekali pelajaran dari saya, khususnya saya dan umumnya bagi kelompok 3. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Amin, amin. Sekian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.